Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Renata Tandayu dari Universitas Terbuka, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rukun iman. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang rukun iman, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian dari rukun iman. Rukun iman adalah 6 pokok ajaran dalam Islam yang harus diyakini setiap muslim. Memahami rukun iman sangat penting untuk kehidupan sehari-hari dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam rukun iman? Pertama, iman kepada Allah. Percaya bahwa Allah itu sang pencipta. Iman kepada Allah ini adalah keyakinan utama bagi setiap muslim karena kita harus percaya bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dan kita selalu mengucapkan syukur atas segala nikmatnya. Maksudnya adalah seluruh hal, seluruh benda, seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Dan kita harus mensyukuri atas nikmat sehat, atas nikmat rezeki yang ada, itu harus disyukuri. Dan itu tuh termasuk ke dalam iman kepada Allah. Selanjutnya ada iman kepada malaikat. Artinya mengerti tentang malaikat yang menjaga. Iman kepada malaikat ini mengajarkan kita bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang tidak terlihat atau kasat mata, tetapi selalu ada untuk mencatat perbuatan baik dan jahat kita setiap hari. Jadi meskipun malaikat itu tidak ada, tidak terlihat, tidak menampakkan dirinya, tidak ada wujudnya, tapi mereka itu selalu ada di sekeliling kita. Untuk apa? Untuk mencatat apa-apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalkan kita memberi kepada yang membutuhkan, itu dicatat oleh malaikat. Terus kita juga jahil kepada teman, itu juga tetap dicatat oleh malaikat. Nah, selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu penting membaca kitab suci. Nah, anak-anak, kita ini harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci untuk membimbing hidup kita. Nah, salah satunya adalah membaca Al-Quran bersama keluarga. Itu bisa dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita. Apabila kita itu sering membaca kitab suci Al-Quran, maka disitulah keimanan kita itu akan bertambah. Selanjutnya, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah ini adalah contohnya itu meneladani kebaikan Nabi Muhammad. Nah, anak-anak kita itu diajarkan untuk meneladani Nabi Muhammad dalam setiap tindakan karena beliau adalah contoh terbaik dalam berbuat baik kepada sesama dan selalu sabar dalam menghadapi kesulitan. Maka siapa yang sudah berperilaku sabar, berperilaku baik, mereka itu sudah meneladani sifat Nabi Muhammad. Selanjutnya iman kepada hari kiamat. Nah, iman kepada hari kiamat ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik karena kita tahu bahwa setiap tindakan kita diperhitungkan dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Nah, kenapa tadi malaikat itu mencatat semua amal baik kita, amal buruk kita? Karena nanti pada hari kiamat semua amal itu akan dipertimbangkan, akan diperhitungkan. Nah, maksudnya adalah apakah amal perbuatan kita yang baik itu lebih bagus atau lebih tinggi, lebih naik, atau justru sebaliknya, atau justru malah
yang amal buruk kita yang justru lebih dominan. Nah, itu tuh nanti diperhitungkannya, harus dipertanggungjawabkannya itu pada hari kiamat. Yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Nah, iman kepada qada dan qadar ini itu mengajarkan untuk bersabar juga untuk menghadapi kesulitan. Karena semua yang terjadi adalah ketetapan Allah yang harus kita terima dengan lapang dada. Contohnya menghadapi kesulitan tentang apa? Misalkan dalam mengerjakan PR di rumah. Nah, itu tuh kita tuh harus sabar, harus ditekuni karena nggak boleh marah-marah ketika susah atau kayak sulit gitu tuh, tidak boleh marah-marah, tetapi harus sabar, harus tetap dikerjakan, harus dengan lapang dada karena itu adalah salah satu bentuk iman kita kepada qada dan qadar. Terakhir, apa saja rukun iman itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sekolah itu kita belajar untuk bersikap jujur dalam hal apa? Dalam hal apapun di sini itu artinya seperti apakah kita apabila ditanya itu tidak berbohong, jujur. Misalkan ibu tanya tadi di rumah sarapan atau tidak, ternyata kalian tuh tidak sarapan tapi menjawab sarapan, berarti kalian sudah berbohong. Nah, itu tidak menunjukkan rukun iman. Lalu apabila di rumah itu banyak, salah satunya misalkan membiasakan diri untuk berdoa dengan keluarga setiap hari. Misalkan doanya itu misalkan mau makan, mau keluar rumah, kegiatan apapun dimulai dengan membaca doa. Lalu di masyarakat apa? Misalkan berbuat baik, terus membantu. Contoh berbuat baiknya apa? Misalkan membantu sesama teman atau membantu orang tua yang sudah tidak bisa berjalan, atau menjaga lingkungan, contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak, seperti itu bisa dipahami ya. Terima kasih. Ayo kita amalkan rukun iman tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.